Sekarang seorang Himawari, yang tentu memiliki potensi besar, untuk menjadi salah satu karakter terkuat ke depannya. Akhirnya diungkap bahwa Hima, memiliki cakra biju di dalam dirinya. Bahkan ucapan Jura sebelumnya, mengindikasikan jika Himawari sama sepertinya. Jura kemarin berkata, dia sama sepertiku karena menampung begitu banyak cakra biju. Dan kemudian, adegan beralih kepada Eida dan Daemon. Daemon melarang kakaknya untuk pergi, karena itu masih terlalu berbahaya. Eida lalu berkata, jika melihat dari mata sendiganku, kedua monster itu tampaknya sedang mengincar sebuah cakra. Saat ini, mereka berhenti di hadapan tim Shikadai dan terlihat, mereka sedang mengamati sesuatu di situ. Nah, saat Shinju Hidari menyebut-nyebut nama Naruto, Eida akhirnya mengetahuinya menggunakan matanya. Eida berkata, ternyata, mereka sedang mencari-cari ayah Boruto. Daemon kemudian bertanya, apa sebenarnya tujuan mereka, untuk mencari seseorang yang sedang disembunyikan oleh Kawaki. Dan bagaimana bisa mereka mengetahui, jika Naruto ada di sini Oni-chan? Eida lalu menatap wajah Daemon sambil berkata, aku bisa membalikkan pertanyaanmu itu, dengan mengatakan bahwa mengapa salah satunya mirip seperti Sasuke. Cakranya sama akan tetapi, bentuk fisiknya benar-benar sedikit berbeda. Jika itu Sasuke asli, aku tidak percaya bahwa cakranya begitu besar dengan perubahan seperti itu. Orang-orang Konoha sontak kaget karena saat Shinju Hidari muncul kembali, cakranya sontak berubah dan sekaligus mewakilkan cakra Sasuke. Makanya ketika para shinobi Kroco menghadang dua Shinju sebelumnya, masih menganggap bahwa Hidari adalah Sasuke asli. Mungkin mereka berpikir jika Sasuke memiliki perubahan bentuk baru menjadi seorang Hidari. Padahal, itu hanyalah Shinju yang telah mengkloning tubuh dari ayah Sarada tersebut. Kemudian, Eida melaporkan ke Shikamaru jika itu bukanlah paman Sasuke. Eida menyambungkan alat komunikasinya, dan akhirnya itu tersambung kepada Shikamaru. Eida berkata, paman, sejujurnya salah satu benar-benar terlihat seperti Sasuke. Namun, sebenarnya dia bukanlah paman Sasuke karena bentuk tubuhnya, lebih terlihat sama seperti para Sumeaka Kode. Shikamaru kemudian teringat, oleh ucapan Boruto tentang penjelasan para Shinju. Lalu kemudian, Shikamaru menyuruh Eida, untuk melaporkan tentang apa yang Shinju targetkan. Shikamaru berkata, segera laporkan padaku, tentang apa-apa saja yang dilakukan dua monster itu di sana. Jika kau mengatakan salah satunya bukan Sasuke, maka aku akan langsung percaya. Penglihatan sendiganmu, benar-benar tidak membuatku ragu akan informasi darimu Eida. Aku akan mengirim beberapa bantuan ke sana, yang mungkin bisa membantu mereka. Kemudian, adegan berpindah ke tempat kejadian, di mana Boruto muncul sambil menendang Shinju Jura. Sebelumnya, Jura mencoba menyerang atau menculik Himawari, karena dari Himalah sumber cakra biju tersebut. Meskipun begitu, Jura juga merasakan cakra biju dari Naruto sendiri. Lalu ketika dia hampir berhasil menarik Hima, tiba-tiba Boruto muncul entah dari mana menggunakan Hiraishin, sambil langsung menendang seperti Jura. Jura terkejut, dan dia terkena tendangan Boruto, sama seperti ketika Kawaki berhasil menendang Shinju Hidari. Boruto langsung bertanya ke Hima, tentang apakah dia baik-baik saja. Hima lalu melihat ke arah Boruto, dengan ekspresi yang begitu terkejut. Hima kemudian menjawab, iya, aku baik-baik saja dan tak terluka sedikit pun. Boruto kemudian berkata, syukurlah jika kau tak apa-apa tapi kenapa, mereka datang ke sini? Shikadai awalnya mencoba menjawab ucapan Boruto akan tetapi, dia teringat jika Boruto adalah musuh mereka. Memorinya tentang kejahatan yang membunuh Naruto, masih tersimpan di kepala Shikadai sehingga, dia menganggap Boruto tak bisa dipercaya lagi. Shikadai lalu menangkap Boruto, menggunakan teknik Kagemane no Jutsu milik Shikadai. Boruto sontak kaget, sambil melihat ke arah bayangan milik Shikadai. Shikadai kemudian berkata, mereka sepertinya sedang mengincar sesuatu dan Himawari, adalah salah satu orang yang mereka cari. Itulah mengapa dua Shinju, datang ke tempat kami dan langsung menahan lari kami. Kemudian, kau muncul di sini, langsung di tempat Himawari berdiri apakah dirimu, berencana untuk mencari Himawari Boruto? Mendengar itu, Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, ini merupakan informasi baru jika Shinju, juga mengincar adikmu Boruto. Apa pendapatmu tentang itu dan mengapa mereka datang ke adikmu? Boruto terlihat sedikit terkejut, sambil heran tentang alasan Jura mengincar Himawari. Boruto kemudian berkata, ini benar-benar di luar dugaan dan aku harus segera mengamankan Himawari terlebih dulu. Sulit untuk bertarung, sambil melindungi dirinya. Adegan kemudian memperlihatkan Jura, yang bangkit lagi setelah terkena tendangan Boruto tadi. Jura lalu pergi ke arah Boruto, sambil memunculkan elemen kayu dari bawah Boruto berdiri.
Nah, Boruto merasakan itu, sebelum kayu tersebut muncul ke permukaan. Dia langsung mengaktifkan karma, dan secara tiba-tiba menyerap teknik bayangan milik Shikadai. Shikadai sontak terkejut, dan pasrah bahwa jutsunya diserap dengan begitu mudah. Boruto langsung menggendong Himawari, dan menyuruh Shikadai untuk ikut melompat juga. Shikadai awalnya ragu akan tetapi, dia akhirnya melompat juga setelah kayu-kayu tersebut muncul di bawah mereka. Untung saja, mereka semua berhasil melompat dengan cepat karena jika tidak, mereka akan bernasib sama seperti Kawaki. Kemudian, Boruto menurunkan Himawari kepada Sarada dan Sumire. Boruto berkata, jagalah Himawari karena aku yang akan melawan mereka Sarada. Sarada dan Sumire, kompak kemudian melindungi Hima, mengajaknya agar sedikit menjauh dari tempat pertempuran mereka. Kemudian, Boruto mencoba berhadapan kembali dengan Jura, namun dia sempat ditahan oleh Shikadai. Shikadai berkata, mengapa kau tampak begitu peduli pada kami Boruto? Bukankah selama ini, kau sedang menjadi buronan kami? Boruto kemudian menjawab, kau tidak mengerti tentang apa yang terjadi Shikadai. Jika nanti semua berjalan dengan lancar, aku akan memberitahukan semua hal kepadamu. Sekarang, bantulah aku dengan tidak memperlambatku melawan mereka. Shikadai terdiam, dan tak menjawab apapun kepada Boruto lagi. Kemudian, Boruto maju sambil mengaktifkan Raiton di pedangnya, lalu terbang menuju ke Shinju Jura. Boruto langsung mencoba menebasnya, tapi Jura menahan pedang Boruto menggunakan Mokutonnya. Boruto dicengkeram dengan kuat oleh Jura, tapi dia berhasil lepas setelah mengeluarkan Rasendan ke arah Jura. Ingat bahwa Rasendan merupakan bentuk perubahan dari Rasengan juga. Hanya saja, dia dikeluarkan di ujung jari Boruto, dan kemudian bisa ditembakkan ke arah musuh secara cepat. Itu adalah teknik favorit dari Momo-chan, ketika dia mengendalikan tubuh Boruto saat melawan seorang kode. Kemudian, Jura tak bisa menghindar dari Rasendan Boruto dan oleh karenanya, itu menembus bahu Jura sehingga dia melepaskan Boruto. Boruto langsung saja menebasnya lagi, tapi kali ini Hidari muncul tepat di hadapannya. Menggunakan limiter itu, dia muncul dari tubuh Jura, sambil menahan pedang Boruto dengan lengannya. Boruto lalu terbang menjauh dari mereka berdua. Nah, sambil melayang di udara Boruto kemudian berkata, mengapa kau muncul di bagian sini, dan apa alasanmu mencari anak kecil itu? Jura lalu menjawab, awalnya aku tentu mencari ayahmu karena dia adalah Jinchuriki, yang menjadi wadah dari Jubi. Kukira dia muncul di sini karena dari kejauhan, aku dapat merasakan cakra biju di dalam tubuhnya. Akan tetapi, cakra biju itu justru ada di dalam tubuh anak kecil itu dan kenapa? Apakah kau mengenalnya Boruto? Nah, ekspresi Boruto sontak terkejut setelah mendengar penjelasan dari Jura. Dia sangat kaget kalau ternyata, di tubuh Hima tersimpan cakra biju yang sama sekali tak diketahui oleh Boruto. Dengan ekspresi kaget Boruto berkata, apa? Selama ini Hima memiliki cakra biju. Ini benar-benar sangat membuatku terkejut, dan sejak kapan dia menjadi seorang Jinchuriki? Momo-chan dari dalam tubuhnya kemudian berkata, aku tahu bahwa mungkin, secara tidak langsung cakra biju ayahmu bereinkarnasi di dalam tubuh adikmu Boruto. Boruto lalu menyambung ucapan Momo dengan berkata, Kurama, apakah Kurama hidup di tubuh Hima? Lalu kemudian, Shikamaru, yang menyuruh tim sensor untuk mengidentifikasi ulang cakra dari kedua Shinju. Shikamaru berkata, mungkin, kalian harus mengidentifikasi kembali cakra kedua Shinju. Sepertinya, ada kesalahan informasi meskipun kalian telah benar-benar menyampaikannya sesuai data yang ada. Ini cukup aneh karena sebelumnya, kita telah bertemu dirinya akan tetapi, cakranya sontak berubah menjadi full seperti Sasuke. Mungkin, ini adalah strategi licik mereka untuk mencoba pergi ke tempat perpustakaan. Lalu kemudian, adegan memperlihatkan seorang Boruto yang berbicara dengan Momoshiki. Mereka membicarakan kemungkinan di tubuh Hima, adalah adanya aliran cakra dari Kurama. Momo berkata, ini begitu menarik karena adikmu yang memiliki darah klan Hyuga, tampaknya benar-benar seorang Jinchuriki baru. Apakah itu yang membuat seorang Daemon sebelumnya, takut kepadanya ketika pernah mencoba Himawari? Boruto juga teringat kembali, ketika momen Daemon sengaja ingin menyerang Himawari. Akan tetapi, Daemon tiba-tiba merasakan sesuatu yang luar biasa di tubuh Hima, sehingga Daemon terkejut dan ragu menyerangnya. Boruto lalu menanggapi ucapan Momo dengan berkata, jika ayah tahu hal ini, dia pasti akan sangat bangga. Tapi, aku masih belum tahu tentang apakah bisa, Kurama bereinkarnasi kembali? Momo menjawab, jika Hima awalnya telah memiliki energi kehidupan Kurama di tubuhnya, aku pikir Kurama bisa bangkit sepenuhnya di sana.
Nah, seperti yang kalian ketahui, admin berpendapat jika proses reinkarnasi Kurama ini bisa dibilang dimulai dari munculnya energi kehidupannya di tubuh Hima. Dan jika melihat kasus biju ekor 3 yakni Sanbi, dulu energi kehidupannya juga menghilang setelah beberapa tahun, dia kembali bangkit di sebuah sungai. Seperti itulah proses kehidupan biju, dan kita hanya menunggu kapan itu terjadi. Lalu kemudian, adegan beralih dan memperlihatkan Kawaki dan Delta. Kawaki akhirnya sadar kembali, namun dia masih merasakan nyeri setelah diserang Shinjujura. Kawaki lalu berkata, "Aku cukup kaget bahwa dia dapat menguasai kemampuan kayu itu. Aku tak tahu siapa dia sebenarnya akan tetapi, Shinju itu membiarkanku hidup. Jika dia mau, mungkin sejak tadi aku telah mati dibuatnya." Ini sangat menjengkelkan namun, tendangannya begitu keras sampai aku terhempas dengan kuat ke sini. Nah, ketika Kawaki berbicara, tiba-tiba Koji muncul di hadapan mereka sambil berkata, dia dipenuhi oleh energi alam. Delta kemudian melihat ke arah Koji, dengan menampilkan ekspresi yang begitu terkejut. Delta lalu berkata, "Koji, bukankah itu kau Koji? Apa aku tak salah lihat bahwa ternyata, kau masih hidup selama ini?" Koji lalu menjawab, "Banyak hal yang terjadi padaku dan saat itu, aku bisa melarikan diri dari seorang Ishiki. Yang terpenting sekarang, aku sudah lama menemani Boruto di luar sana dan musuh yang dihadapi, sedang mencari target masing-masing mereka. Sekarang mereka menemui Himawari, dan Shinju sepertinya ingin melakukan sesuatu kepadanya." Kawaki menampilkan ekspresi yang kesal, karena Shinju itu malah beralih ke Himawari. Kawaki berkata, Apa sebenarnya tujuan lain dari monster sialan itu mengapa dia, tiba-tiba ingin mencari Himawari?" Koji lalu berkata, "Aku tidak tahu akan tetapi, di sana telah ada Boruto yang berhasil melindunginya. Sementara dirimu, aku benar-benar prihatin melihat keadaanmu Kawaki. Jika kau masih mengedepankan egomu untuk membunuh Boruto, maka orang-orang desa banyak akan menjadi korban karena sikapmu." Kawaki seketika memunculkan besi hitam ke arah Koji, dan itu merupakan bentuk reaksi kesal Kawaki mendengar ucapan dari Koji. Koji lalu melompat, dan langsung menghilang dari situ. Delta juga kesal sambil berkata, "Dasar orang itu, sama sekali tak berubah sejak terakhir kali kami bekerja sama. Kau tak boleh terpengaruh oleh ucapannya Kawaki karena menurutku, kita hanya belum bisa menemukan titik lemah dari dua monster tadi." Kawaki lalu bersiap, untuk pergi menyusul dua Shinju tersebut ke tempat Himawari berada. Sementara itu, Boruto akhirnya selesai berbicara dengan Momoshiki. Boruto kemudian mengejar Jura, yang mencoba memaksa mendekati Himawari. Jura terbang dengan begitu cepat, sambil melemparkan beberapa besi hitam ke arah Sarada dan Sumire. Boruto juga bergerak, dengan langsung menghancurkan besi itu menggunakan elemen petirnya. Sedangkan Sarada, juga tak tinggal diam dan dia, langsung menyemburkan elemen api untuk menjatuhkan besi-besi itu. Alhasil, mereka berhasil menggagalkan serangan Jura akan tetapi, Jura langsung muncul di depan Sumire dan Himawari. Melihat itu, Sumire langsung mencoba memukulnya namun, Jura kemudian menghindar menggunakan limiternya. Jura langsung menarik lengan Sumire dan menghempaskannya menjauh dari Hima. Dia kemudian diselamatkan oleh salah satu Anbu, tapi dia meninggalkan Hima dalam keadaan terbuka lebar. Sarada dan Boruto juga tak sempat menolong Sumire dan mereka, melihat Jura kemudian langsung menangkap Himawari. Jura kemudian menggendong Hima ke atas udara, sambil mengancam Boruto untuk tidak bergerak menyelamatkannya. Hima ketakutan sambil berusaha melepaskan diri, namun cengkraman Jura terlalu kuat kepadanya. Boruto sontak emosi, dan kemudian terbang menuju ke arah Shinju Jura. Tapi dia dihadang oleh Shinju Hidari, yang kemudian mencoba menebas Boruto dengan lengannya. Seketika saja, Mitsuki ikut membantunya dan melilit Hidari menggunakan ular-ularnya. Mitsuki kemudian menariknya, yang membuat jalan Boruto terbuka kembali untuk menyerang Jura. Boruto mengaktifkan Rasengan Usuhiko, dan berniat memberikannya kepada Jura. Sambil mencengkram Hima, Jura berkata, "Kau benar-benar begitu berani Otsutsuki sialan." Nah, saat itu juga, tiba-tiba Jura melepaskan Himawari secara mendadak. Semua orang yang menyaksikannya, kemudian kaget melihat itu sementara Boruto, langsung menjemput Himawari, dan memindahkannya menggunakan Hiraishin. Jura menampilkan ekspresi kaget, dan sepertinya itu reaksi kekuatan misterius dari Himawari. Tapi setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.